punya keahlian, bisa tahu isi hati orang, bisa tahu apa yang akan terjadi. Anda bisa sakti, lebih sakti dari Kiai Barseso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahayanya sifat riya yang ditimbulkan dari hati seseorang yang tidak mau melakukan tazkiyatun nafsi atau bebersih diri, sehingga dengan sifat riya tadi akan menghalangi hati manusia untuk bertemu Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Janganlah kau mengharap bisa bertemu terhadap Allah di akhirat jikalau ketika saat di dunia kau mengingkarinya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Tidak bisa. Bagaimana mungkin laksana kita sebagai orang yang buta bisa sampai kembali pulang ke rumah masing-masing? Enggak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kajian kita materi malam hari ini, oleh karena bahayanya sifat riya itu, maka Sarah 172 kitab hikam akan menjawab. Aqbilu madhepake sira kabeh kulubakum ing ati pira-pira ati sira kabeh madhepake menyang sapa ilallahi maring Gusti Allah. Hadapkanlah hatimu semuanya terhadap Tuhanmu. Ini enggak ada yang bisa, Pak, kecuali hamba yang Allah kehendaki. Hamba yang Allah kehendaki adalah hamba yang dimana sudah diizinkan oleh Allah memahami tentang sejatine kesadaran, sejatinya zikir. Hanya orang-orang itu yang dimaksud mayyasha adalah orang-orang yang hatinya yang sudah Allah izinkan memahami, memfungsikan zikir sirul asrar. Hanya itu. Saya tanya terhadap teman-teman kita yang di luar sana, yang sudah puluhan tahun menjaga zikir jahri, zikir sirri, tapi mengapa belum bisa dikatakan menghadap terhadap Tuhannya? Masih kebingungan, Pak, masih kebingungan.
Berapa puluh tahun saudara-saudara kita yang telah mengistiqomahkan zikir jahri dan sirinya sementara belum kunjung juga sampai di maqam musyahadah. Bukti, lihat buktinya, masih saja riya, masih saja takabur, masih saja iktimat, ngaku-ngaku. Hal-hal yang seperti inilah Bapak Ibu yang menjadi satu alasan yang paling mendasar sebagai penghalang mengapa kita puluhan tahun tidak bisa. Ada di situ. Mestinya ya, dengan adanya kita diwadah di dalam thariqah itu harus diajarkan tasawuf. Gak cuman dijak gerudak geruduk wirid. Ini buat untuk menanggalkan apa, ngeles ini apa, menghindar dari perkara balak. Jangan hanya sekedar ini biar rezekimu itu lancar, barokah. Ajarkanlah saudara-saudara kita tentang bagaimana usul yang suluk yang benar itu. Kita akan harus kembali kepada khittah asli. Tujuan thariqah itu apa? Ketika saat Allah menghadapkan, membersihkan seluruh al-awrath, membersihkan seluruh sifat-sifat yang tercela, yang sifat itulah yang menghalangi antara ruh dengan Allah sehingga tidak bisa wusul. Termasuk salah satunya di antaranya adalah riya. Jangan bangga dulu ketika jenengan sudah wirid. Yang wirid itu tujuannya untuk mensukseskan ekonomi jenengan, terus jenengan itu sudah mempunyai anggapan bahwasanya ini karena hidayah Allah. Belum tentu. Belum tentu. Balak-balak dijauhkan Allah, sebab aku sering wiritan atau khususiyah tentang mengelesi omang, menghindari balak. Dianggapnya itu Allah sayang, dianggapnya itu petunjuk. Belum tentu Pak, belum. Apa sih tujuannya thariqah itu? Pertama adalah membersihkan seluruh penghalang yang disebut tazkiyatun nafsi. Setelah itu mardhatillah, bisa ketemu Allah. Nggak usah lama. Itu kalau tahu kuncinya. Lah kita disuruh berangkat, mlebu nang gudang itu ya, tapi gemboke gawedhe gak dibawahi kun. Sampeyan sondol-sondol gak iso mlebu. Mboten saged masuk. Iya Pak, kalau gembok atau kunci-kunci dunya ngeten iki dibawakan perkul, pedot. Mungkin kita sering mendengar kalimat ngeten, Miftahul Jannah La ilaha illallah. Lah ngoten nggih. Biasa wong ahli istighosah jenengan iki. Biasa melok kumpul istighosah dhewe. Nggih to? Piye karepe iku? Di situ kan ada nafi, ada isbat, ada tazkiyatun nafsi,
ada mardhatillah. Tapi mana dibahaskan? Enggak. Ya cukup kita baca aja. Enggak akan ternilai. Enggak akan ternilai. Makanya lewat fasal ini saya kasih judul Iqbalu qulubakum ilallahi ta'ala. Hadapkanlah hatimu terhadap Tuhanmu. Bicarani lah niki kita bahas. Qala musannifu rahimahullah istasrafuka utawi oleh duweni kekarepan ira ayak lama ing yento ngaweruhi ikhtisosoka ing sifat khusus ira linnasi maring menungso iku dalilun satu bukti ala adami sidqi ubudiyatika lillah. Ora anani sifat kumawula jenengan terhadap Allah. Apa sih? Sidku ubudiyah iku. Tawajuh. Benere kumawula itu bagaimana? Ya ketemune ruh dengan urip dengan tumpaan rasa iku, Pak. Maksudnya sidku ubudiyah iku di situ. Otomatis ini enggak bisa lepas dari zikir sirul asrar di tahapan su'aul basirah. Makanya saudara kita yang sering berkhususnya mengapa enggak bisa tembus sampai Sidratul Muntaha? Yaitu persoalannya kunci gak dikasihkan, nggak dikasihkan. Nanti sampai hulek-hulek cukul pun nggak akan pernah bisa. Keinginanmu supaya diketahui orang lain bahwasanya kau punya khususiyah apa? Punya wirid sing dikhususno iku lho sing garakno muncule karomah, muncule kebagusan. Iku sebagai bukti jikalau tidak adanya kumawulo penghambaanmu terhadap Tuhanmu, enggak ada. Berarti apa? Kesimpulan riya. Misalnya kula diundang ngalor ngidul purun ngaji, terus hatiku itu nafsu itu ngomong ngaji yo kira wong-wong iku matane nek awakmu ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Cuk ngene. Lho nggih, Pak. Iki riya wis. Engko lah buahe awakmu digungno wong, dipuja wong. Luwih-luwih pengikut-pengikutmu. Wes. Seperti itu, Pak. Nafsu itu terus saja. Wa ma ubari'u nafsi, enggak akan pernah berhenti nafsu itu. Ini yang kelihatan halus. Yang lebih kasar maneh, mohon maaf, kita habis dapat warisan, Pak. Orang tua meninggal lama oleh sakit, sudah umur 70, la yamutu wala yahya, tidak bisa dikatakan mati, tidak bisa dikatakan hidup. Kelip gitu. Ngoten niku mara. Wis gak nyalahno wong liya, wargaku dhewe. Gus Lurah, Pak niki pun ngeten-ngeten. Kula ikhlas lamun dipundhut.
Nek dikasih waras nggih den waras, nek dikasih sedo nggih ndang sedo. Biasa toh Pak. Wis pegel ngeramut. Nggih. Lho ojo guyu, sampean paling yo tersangka ya. Duh. Inilah perbedaan antara orang tua dengan anak. Kita sebagai anak. Orang tua dulu Pak, bapak sampean kali mak. Sampai mencret pun dicawi, sakit pun diharap-harap sembuhnya dibawa ke sana ke sana. Bahkan sampai kehilangan akal. Yang tidak masuk akal barangkali ya kesambet lah ngono toh. Ayo digowong kae mek disebul terus sambete hilang. Sampai seperti itu. Ada yang punya anak sampai sekarang belum sembuh-sembuh Pak, sudah hampir 10 tahun. Ya ditunggui. Makan ya didulang. Tapi bagaimana kita sebagai anak? Bongkong dan bongkong repot nontok. Iku sebab ngenteni warise. Anak apa sing diwaris? Wis. Ini potret kita sebagai anak kebanyakan seperti itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak punya sidqul ubudiyah, tidak memiliki kebenaran bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Ingat kata orang Jawa, wong tua loro minangka pangeran katon. Paham nggih? Wah, niku nek diulas jero banget kuwi. Pun. Habis itu dapat warisan. Belilah kita sepeda. Nganyari Pak. Bapak ini pun mati ya. Bagi-bagi warisan. Loh. Kita bikin alasan ke kantor lah nang ndi Kang, bali desa, kepala desa kok ngeten. Betudut anyar. Dalam hati saya itu Bapak Ibu ada indikasi supaya orang tahu kalau saya ini habis beli sepeda. Ini pun penghalang hati kepada Allah. Hati-hati. Kasar niki. Sing ngalus mang ya kae sing tak omong. Jenengan duweni satu kebagusan, kefadolan. Tapi ning kono sampean iku ada keinginan supaya orang lain bahwasanya Anda punya karomah atau punya keahlian nyuwuk wong, ya toh. Diumumno ngalor ngidul kono, cek teko. Udah, inilah syirik yang timbul dari riya yang mesti akan menjadi penghalang hati kita terhadap Allah. Al-makna, makna nih warohbatuka lan utawi duweni kepinginan iro al-qawiyatu kang kuat ila anta arifah maring yento ngawerui siro ikhtasosoka ing sifat kekhususan siro linasi maring menungso iku dalilun bukti ala adami sidqi ubudiyatika lillah. Bon, iki bukti kalau kita itu sebetulnya dalam hati dalam keadaan syirik atau dalam keadaan tidak baik-baik saja. Walaupun bacaan jenengan Quran fasih apapun, ini menunjukkan bahwasanya hati kita dalam keadaan tidak baik-baik saja Pak di mata Allah, alias masih teringgapi syirik. Mboten saged Pak. Walaupun jenengan iki sudah puluhan tahun wiritan dzikir jahri siri atau isi di dalam
thariqah jenengan dan sampean punya keahlian, bisa tahu isi hati orang, bisa tahu apa yang akan terjadi. Anda bisa sakti, lebih sakti dari Kiai Barseso. Iya dah ya. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam hati masih ada yang namanya riya, maka golongan seperti ini hatinya tidak baik-baik saja. Jangan tertipu jenengan. Kalau sudah belajar ilmu tasawuf, jangan kau mandang orang ini sakti atau tidak, punya karomah atau tidak. Jangan. Itu bukan tujuan. Bukan tujuannya thariqah, itu bukan itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Justru yang menjadi tujuan inti adalah karomah. Masyarakat semua itu akhirnya ketika saat ada satu mursyid, ada satu guru, ada satu panutan yang punya karomah, jenengan pasti junjung di atas lebih dari orang tuamu. Itu pasti. Saya ada bukan tempat rutinan. Satu tempat di mana ketika saat memohon pengajian tauhid terhadap saya sampaikan. Tapi ketika hasilnya gitu, lah nyapo dinut wong gak sakti. Ngoten. Ya sudah, ya jangan kau teruskan. Jangan kau teruskan. Artinya jangan kau teruskan gimana? Ya udah, carilah apa yang kau cari. Tapi satu yang menjadi pertanyaan saya, di akhir kamu nanti bagaimana jikalau kau terus seperti itu? Di akhir hayatmu di dunia ini bagaimana? Saya berani taruhan, kalau jenengan masih condong hati terhadap karomah, udah, jangan masuk Jaya Baru. Itu bukan tempatnya. Itu bukan tempatnya. Dan jangan sekali-kali ngundang saya, karena itu termasuk bukan muqtadul makom saya. Udah, cari orang-orang yang lebih berkompeten di dalam kekaromahan. Udah, tapi saya ingatkan, bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Nanti Anda akan tahu kebenaran di mana Allah sudah mengatakan, hatta idza ja'at humus sa'atu ba'dah. Kau akan sadar ketika saat yang mengagetkan itu datang. Apa? Kematian. Karena pengen nek udan kongon ngendek matamu menua. Nggih. Keadaan ngaji tuan ngendek apa jenis udane cekak situ. Matamu menua. Legon bentuk karomah toh ya. Nah, nek kalau Anda niatnya untuk mencari hal itu, Pak, jangan jauh-jauh ke Jaya Baru. Kiri kananmu ae loh. Enggak usah dengan cahaya yang ditimbulkan dari listrik, dari korean aja loh cahaya. Artinya Anda untuk mencapai satu kekaroman boleh lewat ilmu hitam, bisa ilmu jin. Itu laksana. Nah ini cahaya toh, tujuannya untuk menerangi tegel. Anda mencari ayammu yang hilang nang gadangan peteng koreen lho ketok, ambek dengan sentolop juga kelihatan. Cuman ambek korean yo gadangan kobong sesuai. Terserah. Ilmu putih berarti cahaya makrifat. Pun yusamma dan arani
apa sidqul ubudiyah? Pundi sing dimaksud sidqul ubudiyah? Wa utawi sidqul ubudiyah iku ikhraju, ngetokake ikhraju kulli ma siwallah. Ini lho Pak, yang ku maksud itu tazkiyatun nafsi. Yang ku maksud kumawula menghadapkan dirimu terhadap Tuhanmu itu adalah ikhraju kulli ma siwallah, ngetokake saben-saben perkara siwallahi kang sakliyane Allah minal qalbi saking ati. Undi yang dimaksud ma rupane bayane mana? Minal aurath, di dalam aurath ar-riya. Al-aurath niku isine dunya ya, di dalamnya adalah riya. Tujuan sidqul ubudiyah adalah mengeluarkan sifat riya dalam dirimu. Lah iki kalau nggak ro kuncine ya ora iso. Caranya bagaimana kita mengeluarkan riya di dalam hati kita? Wa alla yanzura lan yento ojo ningali ila ghairillahi maring sakliyane Allah fil ibadati ing dalam waktu ibadah. Iki carane. Hatimu jangan melihat perkara-perkara selain Allah di saat dirimu ibadah. Ini caranya untuk mengeluarkan riya di dalam diri. Jangan hatimu memandang selain Allah ketika saat dirimu beribadah. Iki dereng wonten kuncine. Lah kuncine mana? Kuncinya mana? Bisanya tidak memandang selain Allah. Kembalilah ke laptop. Tukul mengatakan itulah fungsikan dzikir sirul asr dalam hatimu. Caranya piye? Ya hatimu harus merasakan kehadiran wujudnya Allah. Hidup itu dengan bukti mana? Loh, nyun sewu. Gara-gara jenengan nggak bisa memandang Allah itu karena dalam hati kita masih merasa kita yang melakukan. Sholat kita yang bisa melakukan. Sumberi bisa sholat kita. Ngaji Quran kita, ngaji kitab kita, mangan kita, ngentu kita. Wis, mesen tak lepno ning kono. Mosok Gusti Allah ngentu. Ngentu iku basa njaba. Lah sing nguasai kuwi sapa lho? Bapakmu saged berdiri ku ya sapa sing ngedekno? Ngerti bapakmu ya? Ya, Pak D. Lho mesisan ngomong aja sing apik tok, sing elek ya sing jare wong ngomong elek tak omong pisan. Karena linablukum bisyarri wal khairi, lewat perkara yang kau anggap jelek atau kau anggap bagus, iku uji aku nang awakmu. Jarine sing ono muraqabah, apalagi sing belum ada di muraqabah. Goblok iki ngaji ngentu kok cari Gusti Allah. Masih sandasan pecah. Lah gak ngono ta, Pak? Terus jangan-jangan terus sampean wah yo ngentu iku Gusti Allah kabeh. Ya gak iso lah, Pak. Ini nggak bisa sampean rekayasa, itu nggak bisa. Jadi sing luar Jawa, nopo Kang Len, embuh karo aku.
Wis wong Jawa sing ngero iki. Pun. Cara untuk hatimu tidak memandang selain Allah, wajib selain Allah itu tidak wujud, baru Anda akan bisa. Bagaimana Anda akan bisa memandang terhadap Allah alias tidak memandang selain Allah? Lah wujud selain Allah masih tampil. Mohal. Bagaimana Anda akan mengatakan ini yang berlaku semua adalah minallah? Bagaimana mungkin hatimu akan merasakan bisa kehadiran Allah dan mengatakan ini af'al Allah, sementara dalam hati jenengan ada riya, dan riya itu yang menggoreng kita untuk mengaku bahwasanya kita yang bisa melakukan. Kasare Kang ngaji ini lho ben semangat ngoten lho. Nek gak semangat ya gak dadi kok ngono. Nah itu mangkane wong lanang nek gak iso ngadeg gak iso dadi ngono. Mana aja lungguh itu. Pun oleh sebab itu akbalu ngedepno sira bi qalbika kelawan ati sira Allah ing atase Allah. Itu tadi kuncinya, jenengan harus memfungsikan sirul asrar. Iki muraqabah. Kalau sudah dimusyahadah ya wis fanaul dzikri sampean wis kari mencolot aku ini kalau Pak. Bun. Faidha kunta mongko tatkalane ana sira apa tak butuh nyembah sira Allah ing Gusti Allah hakon kelawan benar, hakko ibadatihi kelawan sak temene ibadah terhadap Allah, ya fa'anta mongko utawi sira iku mutoliun wong kang den apa perhatiake alallahi ngatasi Gusti Allah, fala tuhibbu mongko ora bakal seneng sira ayyaroka ing yen to ningali ing sira sapa annasu menungso. Ketika Anda ini betul-betul dikatakan menyembah Allah, berarti sidqul ubudiyah mang ya, maka Anda pasti akan selalu dilayani Allah. Artinya apa? Rasa yang ada di dalam hati Anda akan selalu merasakan rasa keakuannya Allah dalam hal apapun. Dengan begitu Pak, maka Anda tidak akan suka ketika beribadah itu disawang orang, ingin dilihat orang, nggak suka. Itu otomatis Allah akan mengondisikan hati jenengan untuk tidak mudah jenengan ketika saat ibadah itu gak suka disawang orang lain, karena riaknya sudah Allah jaga. Wa anta khali utawi sira iku tak budu manembah sira Allah ing Allah. Contohnya apa? Jenengan macam-macam, ono sing salat, ono model dzikir, ono model istighosah. Iki orang-orang bagi kita yang diberikan Allah titel yang namanya muttali, yang selalu diperhatikan Allah. Tadi gak suka jenengan iku ketika ngibadah itu ati pamer, ben disawang wong rek, gak mau. Akhirnya apa? Menyendiri. Makanya proses kita semuanya, si salik itu pasti akan menghindar dari pergaulan yang tidak manfaat. Bergaul terhadap orang-orang yang hatinya condong kolbin rohibin, gak mau, maunya gembul atau mencari teman CS kolbin zahidin, hati yang condong kepada Allah. Itu proses kita Pak memang, dan itu memang Allah kondisikan seperti itu, sehingga hadza utawi ati yang diproses Allah seperti ini, huwa ya hadza iku as-sababu fi annana
apa sebabnya sak temene aku iki ya iku nu'alimu ora memberikan apa ya pengajaran al ibadata ing khalwat ma'an khalih bebarengan. Inilah mengapa Jaya Baru tidak pernah membahas dan mengajak untuk khalwat bersama. Nanti akan bisa mempengaruhi si A kepada si B. Akhirnya tak khalwatnya wis dewi-dewi. Pernah tak sampai tak ajak jamaah ora pernah toh? Ya iki sebabnya apa? Kejawab sudah malam hari ini. Supaya di dalam hatimu ketika kholwat itu tidak mudah dicolong nafsu lewat riya. Sebab ngini Pak, apalagi nanti kalau jenengan yang betul-betul dibukakan kasafin nang Gusti Allah, nyun sewu lho ya. Tengah-tengah kholwat, bengok rawame, wis ketok setan, ketok jin, ketok rondo, ketok wis mau macam-macam ya. Mempengaruhi yang lainnya nantinya. Ngoten. Monggo Pak diunjuk Pak. Akan mempengaruhi. Luwih penak sampean dhewean mawon. Wis kan caranya kholwat kan sudah saya kasih tahu. Tahap-tahapannya begini-begini harus baca apa. Kan sudah kami jelaskan dengan komplit, tinggal berangkat mawon. Faman mongko utawi sabane wong iku lam yastashir ora ana pangrasa, ora bisa ngrasakake sapa man wujudallahi ing wujud nyatane Allah fi jami'i a'malihi ing dalam sekabehane pira-pira amaliyah panjenengan, amaliyah siman ya. Idza kana padahal idza kana tatkalane ono apa masdarun apa masdaruha muncul sumbere amal kulluha ya sekebae amal iku minallahi ta'ala ya faqat usiba mongko teman-teman ngenani atau den ngenani apa kolbuhu atine wong biriyai kelawan sifat riya. Barang siapa yang hatinya tidak bisa merasakan kehadiran Allah, wujudnya Allah, yang wujudnya Allah itu di setiap keadaan amaliyah Anda, padahal sumber semua amal itu berangkatnya dari Allah, maka otomatis pasti hatimu terjangkit riya. Iki pakem pun. Lah terus bagaimana cara untuk hati bisa selalu menghadirkan Allah, merasakan wujud nyatane Allah? Bali Sri nang bojomu lawas, ojo minggat tae. Apa? Fafiru ilallah wa anibu ila rabbikum, lekas kembali. Mudah Pak, kembali ini mudah. Yes, nggawa dzikir sirul asr cukup sudah. Kok harus sampai kudu maca kitab iso, maca Quran fasih? Ndak. Makanya ada satu pertanyaan, bagaimana orang yang syariatnya tipis, umurnya sudah 50, 60 terus manjing ning hakikat, boleh enggak? Apakah harus dandani dulu syariatnya? Tergantung jenengan. Kalau saya sih jawabnya wajib, walaupun syariatmu ikut tipis, wajib. Sebab apa saya katakan wajib? Alasannya kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jikalau menunggu tebal dulu syariatmu, terus sebelum masuk di dalam hakikat terus kau meninggal, siapa yang tanggung jawab? Ayo ngomong, wani ya tanggung jawab. Rini tak ponger cocotmu ini. S2 banyak yang bermakalah seperti ini, bukan berarti saya nggak suka, mboten, monggo
Saya menjawab itu karena masa jenengan iki lho wis rumah tangga, masa budal mondok maneh. Maka esuk tak dekno pondok salah mriki esuk. Nggih. Niki saya masih lobby terhadap petani tentang lahannya. Saya paling tidak butuh 2 hektar lah. Di situ untuk mendidik anak-anak sampean mulai ibtidak, sanawi, aliyah, biar ilmu Qur'ani cetha, ilmu hadisi cetha, ilmu kitabe cetha, ilmu alati cetha, sedaya cetha, baru ning kono tahapan tauhid mulai dari nama, sifat, dat, af'alnya nanti langsung pun penak. Lah niku mungkin mboten bayaran yang salah. Bayar, Pak. Kok enak kuwi ya. Sing free niku tauhid niki sing free. Ngoten. Ibtidak. Lho niku mungkin saya akan mendatangkan guru-guru salaf, teman-teman saya yang banyak yang nganggur tapi kitabnya fasih. Nanti tak gaji. Menurut saya yes minimal lah golongan apa namanya berapa ya PNS itu bulan paling rendah nih golongan apa ya segitulah caranya uangnya gimana tak umat nih anak sampean gelem bayar mahal ondok nore ini gak ya ora apa-apa pengen dadi anak sing cetha kok tapi yo nonggo sing diistisnakno dikecualikno wis gak duwe dan lain sebagainya greseng mondok ya wis kuno tapi ojo rame. Loh, kan biasa toh Pak nangani instansi atau kan ada yang diprioritaskan ngoten toh? Lah ngoten lho. Lah jenengan golongan mampu. Terus melok-melok sing istrinya malah kiu ngoten. Ojo biar taklim peredaran iki ajar mengajar itu bisa berjalan ngaten ta. Nek gak ngono ya wis aku tangi ngutuyul sesuk ngene repot. Pun lanjut. Jadi mengapa kami selama ini nggak pernah ngajak sampean kholwat bareng? Karena di situ rentan akan muncul riya. Wes paham nggih? Itu. Terus bagaimana cara untuk memunculkan di dalam diri kita supaya pangrasa wujud anane Allah yang berperan? Dzikir, Pak. Dzikir yaqulu khalidawu sapa Allah fi surati Fussilat ing dalam surat Fussilat al ayatu niki terkait masalah orang yang hatinya tidak ada pangrasa wujud anane Allah ning kono. Sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup tondo-tondo kalau semua amal di situ ada aku, kok yo kamu itu tidak mau merasakan kehadiranku? Coba ngeno Pak niki Pak. Sebetulnya itu khususnya orang-orang yang sudah beriman, iku yakin hatinya itu segala hal apapun yang muncul itu dari Allah. Lah ngoten nggih. Berhubung kebanyakan orang iman tidak dikasih kunci untuk masuk ke ihsan, nggih waktu kaya ngono kuwi lali, Pak. Kalau itu sangka Allah, justru yang ada pengakuan diri kita, rasa iman yang bisa melakukan. Baik mulai yang tidak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran, baik yang syariatnya tipis maupun syariatnya kandel. Selama Anda belum belajar tentang tauhid di dalam la ilaha illa anta wa ana, nggak mungkin rasa wujudi Allah di dalam diri itu bisa mancar, nggak mungkin. Iki rumus sudah mboten saged. Nek iman percaya iya kabeh iku ya Gusti Allah. Sing nglakokno aku rene Gusti Allah. Iku hanya sebatas
endas niki lho Pak, akal iki gulu munggah niki, tapi hati nggak bisa. Sehingga jangan heran, tondo termasuk kita waktu sholat nggak akan pernah bisa menemukan kedamaian hati. Yaitu tondo bukti kalau di dalam hati ini nggak ada pangroso terhadap Allah pun. Faman aroda ayuk rofa, utai sapane wong aroda ngarepake sapa wong ayuk rofa ing yento den ngawerui opo amaluhu ing amaliman linasi diwuri menungso fahuwa arya, fahuwa riyaun, ikut disebut riya. Barang siapa yang mempunyai keinginan supaya ditontok uang amalia iki, berarti tondo iku di dalam hati ada riya. Waman aroda yu'rofa fadluhu linasi fahuwa riya aidon. Sama jikalau jenengan punya keahlian isok nambani wong nyebul, isok sing disebul ilang loroni teko warasi, doa sampan mustajabah ya toh, ngampun mohon maaf iki fadl termasuk. Kalau jenengan itu pingin disawang wong bahwasanya kamu punya fadl, maka ini jelas riya. Wis wahadihi hikmatu utawi iki hikmah. Mana hikmah? Ya perkara riya niku wae lho. Iku liman kedue wong kana kang ana sapa man iku mubtadaan wong sing lagi belajar fitori kisuluki ing dalem suluki di dalam thariqah. Iki sik belajar. Berarti siapa yang dikatakan mubtadaan? Orang sing lagi belajar di dalam perjalanan menuju kewusulan Allah. Yo golongan mereka, mohon maaf ya, yang belum membawa kunci dzikir sirul asrar, kuncinya kemusyahadah, mesti ono riyae. Ayo ngomong enggak? Aku belak-belakan gak pengikuti, gak imame semuanya. Siapapun kita jikalau belum di dalam hati itu punya kunci rasa sejati wujud Allah di dalam diri, mesti riya Pak, mesti riya. Misalnya contohnya kula niki duweni wadah namanya thariqah, thariqah kula jenenge tisu siah nih ya, kan iso gawe ngilangi kotoran, tisu siah. Contoh saya, apakah ini mutabaroh Gus? Sambung terhadap Rasulullah Gus? Thariqah sampean tisu siah itu. Kui ngomong mutabaroh iku dari sisi mana? Sanad disebut mutabaroh iku Pak, sanate muttasil umum ya terhadap Rasulullah, mutasil. Ini lah si makhluk toh Pak, makhluk dari si A si B, B si C sampai si Z, ini namanya mutasil. Thariqatul mu'tabarati muttasilatun ila Rasulillah. Wis niki wonten jenenge Pak. Jadi pengikut kula niku wonten. Mari kula ndukure kula, ndukure kula, dukun sampai Kanjeng Nabi. Ini namanya muktabaroh. Tapi iki makhluk lho Pak ya. Iki makhluk. Sanad yang seperti ini disebut sanad yang muktabaroh karena muttasilatun ila Rasulullah. Urusan iki rekayasa atau tidak wallahu alam, saya tidak bicara seperti itu loh Pak ya. Enggak ya? Enggak. Kita tahunya kan katanya lah enggak. Urusan itu direkayasa, saya tidak bicara. Kalau betul-betul muktabaroh terhadap Rasul Pak,
mesti ya muktabaroh terhadap Allah, muttasilatun lillahi ta'ala. Cirine ya nopo? Kemarin saya bahas di Semarang. Pertama, harus adalah makosid, tujuan-tujuan untuk membersihkan sifat-sifat yang Allah di dalam hati yang menghalangi antara ruh terhadap Allah. Ini yang kusebut sebagai tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa lewat berbagai wirite. Tapi nggak cukup, sampai wirid secara lisan aja nggak bisa, mboten saged. Kalau jenengan tidak membawa kunci untuk membersihkan kotoran hati termasuk riya, nggak akan pernah bisa. Mati satu muncul seribu. Jadi tanda-tanda muktabaroh sambung ning Rasul itu tujuannya bertorikoh ketika jenengan suluk itu adalah tazkiyatun nafsi. Ada tujuan arahan bagaimana caranya untuk membersihkan sifat-sifat Allah dalam hati ini. Pertanyaannya, torikoh yang secara umum dikatakan muktabaroh dibimbing enggak terkait hal itu? Udah, Anda sendiri yang menjawab. Satu, ini belum saya buka tentang mardiyah, mardodillah loh. Ini cuman saya buka tentang bebersih. Entah itu sudah dibimbing atau belum, sudah tapi jenengan gak paham, aku yo gak ngerti, gitu. Mungkin loh ya, sudah dibimbing tapi kita gak dong. Ada bahasan latifah, ya. Latifah pitu termasuk latifah af'al, latifah asma, dan lain seterusnya. Cuman apakah diteruntung no carane latifah awakmu gini, di latifah kolbi, di latifah sama, di latifah basar, apakah didunung no? Wallahu a'lam. Yang jelas kami sampaikan, para masyayikh dulu terbatas, Pak. Olehnya menyampaikan ini terbatas, artinya nggak begitu berani dengan masyayikh sekarang. Karena waktu, zaman, beliau punya ribuan pertimbangan biar tidak dikatakan sesat, biar tidak dikatakan membuat satu fitnah di tengah masyarakat. Mungkin di situ pertanyaan apa yang dikhawatirkan sehingga diingkrep. Apa diingkrep, Pak? Agak ditahan. Sing jelas disebut muktabaroh terhadap Rasul. Rasul itu muttasilatun lillah, sambungin nang Allah. Lah baru wis gak usah tak lewat no menungso kesuwen. Gusti Allah iku hidup nang awakmu kok. Lah nyapa? Lho niku lak gak mengikuti tata krama, bah karepmu. Kalau sawang-sawang lho jenengan wis ajenge mate ngono lho. Lah ya apa? Nek dilungkas to? Engko nek gak ndang ya apa? Apakah itu menyalahi aturan? Ndak, menurut kami. Sepanjang kami masih memakai sistem wasilun, sepanjang itu secara umum belum bisa dikatakan indikasi keluar dari real. Ndak. Justru ketika saat jenengan fanatik muktabaroh secara umum terhadap Rasul, tapi Anda nggak memiliki muktabaroh mutasil terhadap Allah, wis tah, aku wani taruhan ketokan manuk, lu nggih nggak akan bisa, mboten saged, Pak. Wis logikane ngene lho, Pak ya. Allah, kita tahu makalah dalam satu makalah
Sing roh wali itu lah ngeten enggak? Atau dalam makalah, bukan hadis, bukan Quran ini, man arafa nafsahu faqad arafa man ra'a wali ilal wali. Artinya apa? Apa tak mungkin ya kita orang buta, mata dohir, bisa tahu si A itu buta atau tidak? Tahu tak betul? Orang yang tahu si A atau si B itu buta atau tidak buta, maka orang ini harus tidak buta. Paham ya? Ya iki maksudnya. Jadi Bapak, Ibu, saya pertimbangan apa sih secara syariatnya itu? Jenengan umur tinggal berapa nggak tahu. Coba seperti saudara kita, anak pondok kemarin, masih umur berapa itu? Belum nikah, sudah dipanggil Allah. Yang ngabdi ning pondok nih lah. Sing tuwek gak mate. Cara Allah memanggilnya lewat jalan apa itu urusan Allah. Kemarin juga habis bengat itu belum pulang, wis pulang sendiri. Loh kita nggak tahu. Loh ini loh, kalau tidak saya beranikan diri untuk membahas isi di dalam la ilaha illa anta, bagaimana mungkin panjenengan bisa mendapatkan dzikir sirul asrar? Boten mungkin. Padahal itu sebuah kunci hatimu terhadap hidup. Kuncinya ada di situ. Makanya dari thariqah manapun jenengan iki sanate iku muttasil terhadap Rasul atau tidak, kalau jenengan iki sanat langsung nang Allah iku muttasil, udah pasti akan nyampe. Itulah yang tidak muttasil kami sebut dari jalan majdubun. Ngaten niku. Anek wasilu yo mesti mutasil secara lahiriah. Bon. Wa amma kana, berarti sing dadekno riya mang kita masih golongan yang belum mengenal membawa kunci kemusyahadah. Wa amman lan anapun utawi wong iku kana ana sapa man iku arifan, golongan wong sing wis tekan makom makrifat, berarti makom ihsan musyahadah. La yaro, mongko ora nyawang sapa arif, ora nyawang illal wahdaniyata lillahi ta'ala, kecuali hanya memandang keesaan Allah. Jadi si arif niki ketika ngibadah napa mawon Pak, apapun baik murni atau tidak murni, la yaro ilal wahdaniyah, hanya memandang keesaan. Ngene iki lho sing dimaksud yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Mereka itu Pak, beliau itu hanya menyaksikan bahwasannya yang berafal, sing agawe, sing wujud lan sing sembawarang kalir, semuanya itu adalah Allah. Iku arif. Iku maksudnya dia itu hanya memandang wahdaniyahnya Allah. Bahwa mongko utawi ngunu, bahwa nanti khobari amma iku fahuwa mongko utawi wong sing kaya ngono arif mang bainal masyhur wa ghairihi sawa, antara dia itu masyhur dirungokno wong duweni titel kewalian, duweni titel karomah, wa ghairihi atau tidak, iku sawaun podo, artinya tidak mempengaruhi hatinya untuk riya.
Karena apa? Beliau la yaro, tidak memandang illa wahdaniyah, kejaba keesaan. Jadi wis gak pengaruh Pak bagi beliau ini, walaupun sak donya wong iku padha ngambung salaman gak terpengaruh. Beda dengan kita yang masih dalam perjalanan tadi, terpengaruh Pak. Wis royak kamade ning ati. Iya bener, aku ahli tahqiq ngalor ngidul ngaji kok aku gak mungkin iki sok koyo ngene. Lah cok gregeten aku. Nafsu iku wis ya ngono iku Pak. Kadang-kadang kula niku iki mangkat apa gak. Nek nemen-nemen lorone ngoten wis gak mangkat. Tawuru wae enak wis santeng. Garap kitab ndang mari wis ngoten mawon. Kadang-kadang nek tengah dalan ngoten niku saking gedhe kadang kudu mulai mawon kok kula. Tapi terus piye ngoten. Akhirnya kembali. Oh iya. Ngono ya karepe sapa? Wis tinggal turu mangkane napa sih nek nggene mobil iku mesti kula wene kasur, kula cek turu ngoten ta. Cek turu wis gak mikir norno. Nafsu cek gak nemen-nemen munclak-munclake. Pun. Waman lan utawi sapane wong iku aroda asyahrota. Ngarepake sapa man asyahrota ing supaya tersohor, ngoten ya. Kesohoran, terkenal. Sapa sing kepingin dadi wong sing terkenal, barang siapa yang ingin menjadi orang yang terkenal, soro mongko dadi sapa man iku abdan, dadi kelawan budak lil masyhurin maring budake perkara sing masyhurke. Artine jenengan mesti dadi budake kemasyhuran. Engko nek gak dihormati misuh-misuh ning atiku. Aku iki kiai, Cuk. Wong nyeluk aku ya kudu kok wene titel ta. Romo Yai. Enggak, aku ngaji nang nggone Jawa Tengah. Acara berikutnya adalah acara gacor yang akan disampaikan oleh Mr. Bell. Klakson. Wis. Mana rek kehormatanku? Jatuh. Lihat dah, hati bedodok Pak. Awas kan ya. Wes bedodok nih otomatis Pak. Coba jenengan mawon, kita golongan masih perjalanan ya. Disik masih banyak penyakit-penyakit dalam hati. Coba, siapapun kita lah Pak, punya kehormatan. Jenengan gak diajeni wong piye ning ati. Lara Pak. Wong jenengan iku mangku pondok, pengikuti ribuan. Santri sampean nek salaman iku mesti diambung, sampean liwat mawon nggih, santri sing ngacole ngatep keruduk. Kayak pari kena apa jenis? Sowan nang bali berangkang Pak. Ya iku akhlake memangi. Akhlake syariat adabe ngono. Tapi aku bahas gak ning kono. Bahas iki nang gone sing bersangkutan. Bukan sing ngurmati ati kita. Bedodok Pak. Estu bedodok ning ati. Allah. Iki gak isa mbojuk Pak. Kecuali hati sampean iki sudah terbiasa mendikirkan sirul asrar, sudah melepaskan keakuan diri, baru apa nih sing ngarepe dipuja iku. Lah wong kaya watu ngono. Makhluk kan ngoten. La haula wala quwata iku status kita. Sampai Rasulullah kan dawuh, innama ana basarum mithlukum. Aku padha mbek awakmu rek.
Wis padha makhluke. Lah apa mun jengkang-jengking atimu nang aku. Jengkang-jengking ilahukum ilahu wahid. Jengking-jengking menyang sapa sing tak jengkingi. Ngerti jengking Pak Men? Sing tak puji ku lho niku. Sinten? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Huwal awwal wal akhir wad dhahir wal batin. Ya ning awakmu, ya ning jabamu. Iku Rasulullah. Awak dhewe wis keliru dalan niki. Ya ta? Makane dikatakan muktabaroh itu harus bisa sambung kepada Allah. Aku takok. Thariqah Rasulullah itu apa? Ayo jawab. Sing wis ngejaki thariqah muktabarah lho. Sudahkah itu thariqah yang kita bawa sekarang itu dulu Rasulullah? Ini lho Pak, ayo dipahamkan thariqah iku apa sih? Muktabarah iku apa? Thariqah iku dalan. Jalan itu Allah memberikan jalan terhadap kita sebagai umat mulai zaman A sampai zaman Z. Iku mung loro. Yang kita kenal mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Nama ibadah di dalam murni atau tidak murni itu loh jalan yang Allah hadapkan terhadap kita supaya kita mau untuk memanfaatkan ketemu Allah. Bagaimana mungkin bisa wong kuncinya ketemu Allah gak digawa? Akhirnya apa? Sing kerja ya ketemu duit, sing dinas ya ketemu duit bulanane. Hanya itu. Sing sholat ya ketemu ganjaran, sing sholat ya ketemu surga. Di ketemu Allah mana? Gak ada. Iki berarti gak muktabaroh. Sing muktabaroh ada sambungan hati jenengan langsung datang Allah, akhirnya ketemu gini kinamini thariqah. Ya iki sing dilampahi Kanjeng Nabi. Ngene iku dalile ndi? Lah ngoten nggih. Dalile ndi? Gak usah ado-ado. Nek cara tak bukakno Quran jauh Quran monggo. Monggo. Mana ayat-ayat yang ngebabkan, yang membahas tentang pertemuan terhadap Allah? Mana? Saya cuplik satu aja, Al-Ahzab ayat 21, sehingga tertera sebagai teladani Rasul. Liman kana yarjullaha. Loh yuk sudah ketok toh. Hati yang harus punya keinginan bertemu Allah. Ini urusan jatuhnya dimakan Anda ketemu Allah monggo, urusan waktu jenengan macul di ladang ketemu Allah monggo, urusan Anda di masjid sampai sholat ketemu Allah monggo, terserah. Wong semua ibadah luru thariqah dihadapkan itu untuk menguji kita kok. Kau jadikan untuk ketemu aku apa ketemu selain aku? Linat lukum bil khairi wa syarri. Ayo. Kadang dilewatno anak, kadang dilewatno harta. Itu cara Allah menguji terhadap kita. Kita harus kembali kepada apa sih tujuannya kita diciptakan. Sak Quran iku gak ono maneh kejaba illa liya'budun. Mek ngoten tok. Niku kan dari kalimat, dari kata abdun toh Pak. Makanya tidak jauh berbeda dengan kumawulo. Sidkul ubudiyah, benerin ngawulo dateng Gusti Allah. Kalau di dalam hati kita sudah ada suar, sudah ada rasa, sudah ada iman. Yang iman itu hanya pada Allah. Pun ya niku. Atiku loro Gus ngrungokno ngaji peno. Salahmu loro. Obatnya ini pahit Pak, perih Pak. Laksana saya membawa alkohol, kalau
tubuhmu itu catu, luka, mesti perih. Kalau tubuhmu gak luka, dingin. Tapi jangan takut dengan pedihnya alkohol, justru akan membunuh bakteri di dalam catumu itu. Bagaimana nanti kalau yang namanya apa? Belakak ini, kedokteran ini ngaran apa? Merantak, infeksi, loh ini loh. Infeksi, bagaimana nanti kalau infeksi? Lah makanya dikasih alkohol supaya bakteri itu meninggal. Tapi rasanya pedih. Memang Pak, apa yang saya katakan itu pedih dirasa. Tapi janganlah Anda merasa takut dengan pedihnya, justru itu akan menyembuhkan hati luka di dalam hatimu. Mekaten. Ya ngono aja, cocote aja kasar-kasar. Ya nek jenengan bantah aku yang ngene, kula niki misale gawe akik, nek tak lus ini kapan marine? Tak grendo, Pak. Menisan nak ngoten nah. Bon. Waman aradal khofa wa sara abdan lil khafi, barang siapa yang duwe tujuan, keinginan wis tak nyepi ae, ya dah. Terus kita itu diam-diam dalam hati supaya orang menganggap kita orang ahli sufi, ahli tirakat. Oh, kalau tirakat nyepi dan sakti maka dengan sepi itulah kita akan jadi budaknya. Berarti kholwat umum, kholwat khusus, jikalau tidak dibarengi dengan dzikir sirul asrar, dipastikan riak niku muncul. Wis pasti niku Pak. Jenengan sogeh atau melarat, berjabatan, punya jabatan atau tidak, jikalau tidak memegang sirul asrar, pasti dalam hati akan dipenuhi oleh riak. Nyun sewu, jenengan punya keahlian atau tidak, fadol atau tidak, jikalau tidak memegang sirul asrar, gak memiliki hati sirul asrar, maka pasti riak itu bermunculan. Wa aksu, sebaliknya, jikalau dzikir sirul asrar selalu berkibar di dalam hatimu, maka ketika Anda ini dimuliakan orang atau tidak, sebab memang kau punya kefadolan, una karomah, atau Anda itu sugih, punya pangkatan, itu penghormatan orang tidak akan mempengaruhi hatimu terhadap Allah, karena kau sibuk melihat sifat atau melihat wahdaniyah lillahi ta'ala. Waman sa'aroh utahi sapane wong iku sa'aron duwe pangrasa ning atine lho, bahwasanya annahu sak temene man iku abdun, dadi kawula lillahi kelawan lillahi maring Allah, hakon kelawan benar, falillahi al amru fihi, mongko wong iku orang itu mesti nyerahno kepada Allah. Siapa yang dalam hatinya sudah ada rasa sejati, rasa wujud nyatane Allah, maka semua perkara jenengan mesti serahkan pada Allah, karena Anda sudah tiada, tidak berlaku. Fa imma ayakuna masyhuron au khafiyan, ada kalanya Anda itu ditaruh menjadi orang yang masyhur atau tidak masyhur, itu semuanya tidak berlaku bagi Anda. Al-khulasah, kesimpulan, akbal debno biqalbika kelawan ati ira, kepada siapa? Alallahi, terhadap Allah. Di mana? Fi jami'a malika, ing dalam semua ibadah yang Allah hadapkan. Murni atau tidak murni, tolong sekali lagi, hadapkanlah hatimu hanya kepada gesang urip sing nguasai kuwi mau. Tentunya otomatis jenengan sudah paham fungsine dzikir sirul asr. Wa bidzalika, jikalau seperti itu
dirimu melakukan talaqo, wis iki jawabane mesti ketemu sira Allah ing Gusti Allah Ta'ala daiman halil langgeng. Wis iki janji, jikalau tetap hatimu itu menghadapkan terhadap wajah Allah, maka pasti talaqo ketemu sira Allah ing Gusti Allah daiman halil langgeng. Dawe surah Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Anda sebab sudah tidak menyandang syirik. Siapa yang bisa menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah dalam setiap ibadah yang Allah hadapkan, maka sesungguhnya orang ini sudah tidak menyandang syirik. Wallahu a'lam. Oke, masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang takon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nepangaken nami kula Aba Oscar saking Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Nggih. Kula dugi mriki Sekedap. Jenengan asli Jawa Barat? pripun? Jenengan asli Jawa Barat apa? Nggih, asli Jawa Barat. Kok saged Saking Jawa? kota Cirebon, rencange Mas Ripto. Oh, nggih. Kan biasanya bahasa Sunda toh, Pak? Kalau Cirebon itu perbatasan Yai. Oh, Antara Jawa dengan Sunda. Jadi Jaware, Jawa Saware. gitu. Nggih, lanjut, Mbah. Ya. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini kemarin malam, pada malam Jumat Kliwon. Saya berangkat hari Kamis akhir bulan Syuro, bulan Raya Agung Idul Adha, dan saya jemput bulan Syuro datang di Jawa Timur atau di Mojokerto. Kula samping 8 tahun mempelajari teng yudbe Yai. Terus kula pelajari, kula terus dapatkan dalam kolbu saya, karena saya sebelumnya mempelajari di Torekoh Qadiriyah Naksabandi, Sataria, Kolidia, terus Sataria Rifaiyah. Tapi ternyata kula niku dereng puas karena cara pembimbingan dari para torekoh terputus. Satu, karena gurunya wafat, guru-guru yang dari torekoh-torekohnya wafat, jadi terpaksa kita kehilangan tongkat. Dan begitu saya kehilangan tongkat, jadi saya mencari tongkat baru untuk bisa sampai kepada Allah. Karena tujuan kita bukan mencari ganjaran dan bukan mencari pahala, tapi tujuannya hanya menuju kepada Allah, supaya kita bisa pada saat pulang ke rahmatullah kita bisa cium di hadapan Allah dan Rasulnya. Terus saya mempelajari 8 tahun, begitu ada petunjuk dalam kalbu saya disuruh diem Pak Kiai. Alhamdulillah saya diem pertama 42 hari, tidak ngomong sama orang, dan saya dianggapnya orang gila, dianggapnya orang edan, orang stres, orang apa namanya jenenge itu junjung. Nah begitu saya terus sampai 8 tahun seperti itu, kadang-kadang 3 bulan, dan ini yang terakhir saya 7 bulan. Terus hati saya terus kepengen datang ke sini terus. Jadi makanya saya terpaksa
mencari supaya ada ongkos ke Mojokerto. Ya alhamdulillah pada satu suro sudah nyampe ke Mojokerto. Cuma yang saya inginkan bahwa karena yang saya takut itu ketika saya belum bisa ngikuti surur asror, saya keburu meninggal dulu Kiai. Jadi saya jangan sampai kita pada saat menjelang kematian saya tidak bisa senyum dengan Allah dan Rasulnya, karena biar bagaimanapun juga saya tidak puas dengan perjalanan saya, dan perjalanan saya 48 tahun bermacam-macam perjalanan sampai terakhir yaitu mempelajari YouTube-nya Kiai Muflason. Ternyata saya dalam hatinya itu menggebu-gebu ke sini, dan sampai hari ini saya melihat apa yang saya lihat itu di dalam kalbu saya Allah. Saya melihat lampu Allah, melihat manusia Allah, melihat siapa saja yang kulihat semuanya Allah, Allah, Allah. Cuman bukan ragu, saya kepengennya itu kira-kira sambungan ini ibarat kabel kepada Allah supaya kita jangan sampai nyasar gitu ya. Yang saya takutkan itu nyasar. Saya sudah omong kasarnya, saya berusaha untuk bisa pulang ke rahmatullah dalam keadaan bisa senyum. Kita juga puas pulang ke rahmatullah seperti itu. Yang saya tanyakan bagaimana kita bisa menjalankan zikir asror, sirih asror. Karena pada saat ini saya sendiri belum bisa beat, dan beatnya juga katanya nanti menjelang Ramadan. Jadi yang saya Masya Allah, yang saya inginkan supaya bisa berbeat dan pulang ke Cirebon, mumpung saya masih sudah punya rezeki dan Allah sudah mengkerikan hati saya sampai datang ke Mojokerto. Ya Allah ya Rabbi, dan saya menginginkannya adalah bagaimana sambungan saya sama Allah itu bisa tersambung, karena yang saya dengar di dalam YouTube itu ketika kita tidak ada sirih asror, yang saya takukan itu adalah kesombongan, congkak, ria dan sebagainya. Karena rata-ratanya pada saat saya pertama di Torekoh itu, dan rata-rata orang-orang Torekoh itu awal berangkatnya itu kesombongan. Aku paling bisa zikir, aku paling bisa wirid, aku pasti paling bisa segalanya, saya paling pinter dan lain sebagainya. Itu yang saya takutkan. Makanya saya itu menginginkannya, ya Allah, saya menginginkan beat sirih asror supaya saya bisa disambungkan oleh jenengan Kiai. Saya mohon sekali lagi, saya itu cuman pertanyaannya ketika saya tidak atau belum beat sirih asror, tapi hati saya selalu diam, dan saya merasakan di dalam diam saya di situ apa yang dikatakan para mursyid bahwa diam, kita mengingat dalam keadaan tidak ada suara dan kata-kata. Jadi saya mohon kepada Pak Kiai dengan ridho, dengan restunya, mengharapkan kami datang ke sini supaya bisa di beat. Begitu aja Pak Kiai, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau ketemu singa mau rekam ketakutan betul, wajahnya, mimiknya itu jelas takut. Orang kalau ketemu ini orang laki, ketemu wanita bidadari mesti senyum.
gak mungkin malah medeni. Wanita ketemu jejaka yang dia dambakan mesti cerah, sampai kadang ngiler gak kroso. Sama. Besok kita meninggal, yang menjemput siapa? Yang kita lihat siapa? Gerandongkah? Mak lampirkah? Atau justru hidup sejati ikukah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang hatinya sudah memegang dzikir sirul asrar dan mengumandangkan, mesti hatinya dalam keadaan tentram. Dan itu laksana ketemu bidadari. Berarti maksud ayat ini kebalikannya, kalau ketemu singa mesti mimik wajahmu ketakutan. Kalau ketemu selain Allah, ya itu tadi. Berarti yang hanya bisa bertemu Allah adalah orang-orang yang sudah mencapai derajat makrifat pada Allah. Terkait makrifat yang paling rendah ataupun setengah ataupun bahkan yang paling tinggi. Memang Pak, semua hal yang seperti itu dalam benak kebanyakan manusia tidak mikir. Mengapa enggak mikir? Karena kita sudah dibikin oleh nafsu dalam diri kita tentang kehidupan, kenikmatan dunia, laksana kekal. Sehingga dalam surat Ibrahim ayat 3 Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka menjadikan kesenangan dunia ini laksana kekal, abadi. Kalau sudah masuk di arah sini, alal akhirah, mesti kita lalai hari-hari kematian. Makanya kalau ada orang bertobat karena sudah hancur dunianya, itu wajar Pak, wajar. Kalau sudah tua kita ini terus baru mikir masalah itu wajar, biasa. Tapi yang luar biasa ketika saat kau secara fisik jaya, secara fisik masih sehat, Anda sudah memikirkan masalah akhirat, memikirkan nasib rohaniah Anda kepada Allah. Ini luar biasa. Dengan begitu Bapak Ibu, ngene iki kula boleh mboten tego. Gitu ya. Sebetulnya tentang beat itu lebih kami utamakan secara rohaniah. Kalau secara rohaniah Anda ini, siapapun Anda, kalau hati sudah klik tentang sirul asrar, ya, terus di situ sudah mempraktekkan, sebetulnya secara hakikat Anda ini sudah dibeat oleh Allah. Cuman syariate tetap sampean tuntut niku wau. Ya wis ora apa-apa. Nek iku tuntutan jenengan secara syariat, terus pundi melih.
Tapi saya berani jamin, saya siapa? Maksudnya Allah. Sing berani jamin itu cuman Allah. Apa yang sudah saya terangkan, kata Allah, yang tertampil di dalam Al-Quran ataupun di dalam ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, yang namanya pertolonganku pasti akan kuberikan hanya terhadap hambaku yang sudah kembali kepadaku. Lah, urusan kembali ada kalanya sudah sampai pada tujuan atau belum sampai pada tujuan. Kalau melihat dari surah Al-Ahzab, liman kana yarju, keinginan hati siapapun yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Cara untuk bertemu inilah yang jarang para masyayikh mau menjelaskan. Akhirnya kita larinya di tempat, tidak tahu arah kemana. Akhirnya jangan heran kalau kebegal dengan sifat-sifat yang Allah larang. Tapi jikalau ada pengertian, kefahaman, setidaknya itu bisa untuk sebagai rem kita untuk tidak mengikuti apa kepentingan nafsu di dalam sifat yang Allah cela. Aku yakin, karena jenengan tahu, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, karena pengetahuan ilmu itu. Maka menurut kami, ilmu adalah sesuatu sebagai proses yang terpenting terlebih dahulu bagi si salik sebelum menjalankan suluk. Kita akan mau bepergian, terlebih dahulu harus mengetahui alamatnya, kemana ini, di mana alamat lengkapnya, jalannya itu gimana, kita harus mengantongi. Sebab jikalau kita berangkat aja, mana yang kita tuju kita tidak tahu, itu namanya wong belakrak, orang yang tidak tahu arah. Makanya mengapa sih di dalam hikam itu dikatakan ilmu tasawuf itu wajib khusus bagi orang-orang yang sudah hatinya itu bisa menerima tentang perjalanan menuju Allah. Istilah wajib bagi golongan thariqah untuk ngaji ilmu tasawuf, wajib. Sebab dengan begitulah nanti akan memberikan jejak, menjejakkan tujuan itu hanya kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, bagaimana caranya kita berzikir yang dimaksud bisa sampai pada Allah? Umpama tak praktek ning ngeten, Pak. Apapun aktivitas yang panjenengan hadapi, apapun keadaan yang Allah hadapkan, sudah jenengan harus wukuf kolbi dulu. Diamlah hati Anda, jangan berbicara tentang apapun, hanya merasakan kehadiran Allah, wujudnya, urip itu. Udah, di situ nanti jenengan akan diperjalankan Allah di dalam makom muraqabah. Artinya apa? Jenengan nanti akan ditanamkan Allah rasa cinta rindu untuk bertemu Allah dengan bukti hati jenengan tidak akan mengakui sumber keadaan itu dari makhluk, apakah makhluk diri kita maupun orang lah, ndak akan. Justru dalam hati jenengan akan digiring Allah dalam satu zona di mana pengakuan atas sejatine urip itu sing agawe. Itu caranya, Pak. Mboten lama kok, mboten butuh waktu lama. Udah setelah itu oke, berjalanlah terus aktivitas itu
berenanglah kau di samudra itu dengan satu posisi, serahkan semua apa yang menjadi kehendak Allah di situ. Biar Anda itu ditenggelamkan silahkan, tidak ditenggelamkan ya silahkan. Wis manut mawon, itu caranya. Dalam arti kata lain, ketika kita menyelesaikan satu persoalan, hati jangan arep-arep buah dari persoalan. Jangan. Cukup hatimu itu bersandar, hanya Allah itu yang menjalankan. Udah itu aja. Buahnya nanti kan sesuai. Kalau jenengan ini arep-arep buahe, berarti tanda kita tidak bersirul asror. Rugilah Pak kita. Ini namanya seseorang itu meraih dunia tapi meninggalkan akhirat. Padahal Rasulullah mengatakan wal yaumal akhirah. Modal Anda ada keinginan bertemu Allah, masuk di dalam makom muraqabah dengan membawa dzikir sirul asrar, itulah Anda akan bisa masuk ke alam akhirat. Ya ini sing tak maksud alam di mana sudah tidak ada siapa-siapa kecuali aku Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan itu tidak lepas dari zikir Anda yang terus menerus. Al-Ahzab 21 tadi, ya iki Pak teladani Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berbicara tentang Syiah, aku Syiah, aku Sunni, aku Muhammadiyah, aku NU, tidak pernah. Rasulullah hanya mengatakan ana Abdullah, aku hanya mengabdi kepada Allah. Kalau bicara tentang Islam, ana muslimun, hanya itu. Nggak pernah mengatakan aku sufi, enggak. Sementara kita sibuk dengan label-label itu. Aku NU, aku Muhammadiyah, aku Sunni, aku Syiah, dan lain sebagainya, aku Sufi, dan lain sebagainya. Kita itu sibuk ngomong itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Hasud, iri, sama yang lain. Apa yang ditebarkan nafsu, dijadikan nafsu sebagai lahan kesempatan untuk menabur permusuhan. Ini, ayo kita kembali bagaimana Rasulullah berkata bagaimana. Nggak pernah menyebut aku sunnah, aku NU, aku Muhammadiyah, aku LDII, aku Syiah, aku enggak. Ana Abdullah, saya sebagai pengabdi kepada Allah, hanya itu. Ya sudah, bagaimana tentang kita? Istilah lain, negara lain sudah nyun sewu, ilmunya sudah menciptakan pesawat, drone. Kita sibuk urusan ijazahmu SD. Kapan maju nih? Ya Allah. Ini memberikan pelajaran kita Pak, terhadap kita yang alim syariati. Jangan begitu, jangan. Kita akan mengotak-ngotak umat nantinya, terkotak-kotak umat ini. Justru kita sebagai umat tidak sadar, sebetulnya kita diadu antara bendera satu dengan bendera yang lain, karena semuanya ada unsur politik. Padahal nyun sewu, nyun sewu, apa yang diajarkan Rasulullah tentang jalan itu hanya mendekat, takarub
dan bertemu Allah. Tidak ada unsur politik untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, enggak. Pengaruh sebanyak-banyaknya, enggak. Banyak-banyakan pengikut, enggak. Apalagi yang lebih ironis, kita jadikan sebagai wadah untuk berpolitik. Bahaya. Berarti keluar dari tujuan. Akhirnya ngegung-ngegung, nek Kak Mursyid ini kok gak bener, nek Kak Mursyid ini kok gak bener. Akhirnya jadi begitu. Kapan majune? Ayo kembali ke khitoh. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Berarti cecek dengan judul niki wau adalah sidqul ubudiyah, kembali kepada ajaran Rasul. Bener bangunan, bener no, betulkan ngubudiyahmu di mata Allah, jangan yang lainnya. Pun jadi mbah kalau wau nggih ya napa melih nek jenengan nuntut syariate nggih monggo. Yang jelas hak ketika hati siapapun sudah bisa menerima dan faham dan melaksanakan sirul asr itu tadi, walaupun secara simbolis syariat tidak saya beat, ini sudah sendirinya terbeat. Apa sih beat itu Pak maknanya? Kalau kita ngambil dari secara syariat, ya niki istilah perjanjian. Cara hakikat menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sudah bertahun-tahun terputus oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Itulah akhirnya kita mudah bahkan selalu melalaikan Allah, alias kita nggak sadar kalau semuanya itu hanya Allah. Mekaten nggih monggo Mbah nanggone bali mengke, tapi ojo nuntut aku pingin mati sesaat. Saiki kula wis diwuruki rekan-rekan yang ahli tasawuf, Gus ojo nekat Gus, nek matek tenan ya opo ngoten. Asale kelak sanjang dah nggo nek mati piye, gak ono tuntutan mboten. Jenengan gak nuntut anak bojo cara lesan nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti lah ngoten nggih. Nanti kalau anak istri gak nuntut, keluarganya dekat lain, makanya ya wis gawe pernyataan bermatrai lah, matrai ini 6.000 sing tanda tangan gak cukup jenengan sak garwa anak sampean jikalau meninggal tidak akan jenenge wong Pak, mohon maaf keliru ngecoi, sing tak gecoi iku adalah anfas, keliru nopos, ya wes gak tangi-tangi. Terus ya apa tadi ini? Kene wes hati-hati. Terus ndelalah kok ya Gusti Allah iku ngersakno sing kedemok iku nofus. Gak sadar. Ambakane gak ono celukno bidat. Innalillahi. Berhubung gak ada materai, anake nuntut divisum ono teracake tangan ndak ngoten nggih ya jelas kelasan penjara menantimu nggih matur suwun nggih ganti Ibu menawi wonten. Adakah Ibu yang bertanya? Mboten wonten. Pak wonten tasik wonten? Oh, niku setunggal engkas nggih. Wis. Cekak padat ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawula Ahmad Mukhlisin saking Balang Bendagus. Nggih. Nyuwun pencerahan niat secara syariat kalian niat secara hakikat niku dos pundi
Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-niyatu fil qalbi. Panggonan niat iku ning jerone ati. Syariat mengatakan ya kudu diwaca secara lesan. Tergantung niat sampean iku mau menjalankan apa. Wis iki gampang, masih anak SD paham. Sekarang secara hakikat, apakah niat itu menirukan bacaan yang dibaca oleh lesan? Tidak, Pak. Biasanya kan gini, kalau secara syariat iku menyamakan apa yang dibaca secara lesan. Contoh, usolli fadl maghribi, berarti ati kudu ngomong aku niat sholat lho niku lak madakno. Secara lugat gak salah, bener. Tapi secara istilah nggih mohon maaf, niki baru kita ketemukan di dalam hakikat. Apa sih niat iku? Ning jerone ati ku ana apa? La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Niku surat napa? Jangan sampai ada di dalam hatimu ada selain Allah. Kalau sudah ketemu ini, maka itulah niat. Saya tidak bicara werna-wernane sing dilakoni, yang dijalankan. Salat, zakat, poso, haji, niat dari berbagai macam tempat-tempat. Saya tidak bicara seperti ini, tapi saya bicara tentang mahwa an-niyatu indal hakikoti. Bagaimana niat miturut hakikat itu bagaimana? Jawaban saya, jikalau di dalam hati Anda sudah tidak ada wujud selain Allah, maka itulah nih. Kalau sih bingung Kang, wis nek bingung lakonono dulu tazkiyatun nafsi, biar jenengan paham ketemu niat sebetulnya, pembersihan jiwa dari perkara-perkara yang sudah nyangsang tenggelam di dalam jagatnya hati, yang kami sebut masih wallah, perkara selain Allah, anak, bojo, dunya brono yang sudah masuk. Bersihkan dengan cara terus menerus jenengan melakukan dzikir di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni. Dengan cara begitu maka Allah sendiri yang membersihkan al-auraf, penyakit-penyakit hati itu. Setelah itu Allah akan mengizinkan panjenengan masuk di dalam mardhatillah. Itulah yang saya maksud sebagai rahmat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Anda dimasukkan bukan jannah secara syar'i sing tak maksud, jannah yang di sini adalah bertemu Allah. Baru jenengan akan jelas, oh ikita sejatine niat. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Desa Gelonggongan atau Dusun Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani, yang pembahasannya tentang ranah ruhani bukan ranah syariat atau ilmu luar. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah.
atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati atau ilmu hakikat. Pada zaman Wali Songo ilmu ini juga diajarkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang salah satunya terkenal dengan ajaran Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal-usul manusia dan tujuan hidup manusia yang asalnya dari Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlasun Rasyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.